Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kembali berjumpa dalam acara Case Study dan saat ini saya punya bintang tamu yang sungguh luar biasa, Bro Ferry. Halo. Halo Bro. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Luar biasa di masa pandemi ini. Biarlah kita tetap bersuka cita, tetap dalam perkenanan Tuhan dan pada saat ini kami akan sharing hal yang begitu luar biasa ya. Dengan Bro Ferry ini, dia mantan pembalap nasional. Wah, bisa dilihat sini foto-fotonya ya. Luar biasa dan banyak pengalaman yang Bro Ferry alami ya. Pengalamannya luar biasa banget. Anak muda yang kelam mungkin bisa dilihat masa lalunya ya. Masa lalunya ya nanti yang akan diceritakan ya. Sebagai spoilernya ini ya. Terikat dalam dosa narkoba ya. Dia akan menceritakan pengalamannya, lalu masuk keluar penjara puluhan kali, sempat mau bunuh diri beberapa kali ya. Dan nanti dia akan juga menceritakan bagaimana kisahnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan sampai dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini. Nah, oke, kita akan mulai ya acara yang seru pada saat ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kiranya diberkati ya lewat cerita Bro Ferry ini. Nah, saya mulai ini ya. Dari mana ini? Lahirnya di mana ini ya? Lahirnya di mana? Saya lahir di Manado, di Sulawesi Utara, 26 Oktober. Oh, 20. Tahunnya nggak usah kali ya? Saya 8 Oktober. Ya. Sama-sama Oktober. Memang Oktober orang-orang hebat ya. Amin. Oktober orang-orang hebat. Nah, oke. Nah, ini Bro Ferry ini pertama kali misalnya mengenal drugs. Ini dari usia berapa? Saya mengenal drugs itu dari SD. Wah, 6. Dari SD ya. Guys, bayangkan dari ini SD drugs apa? Obat batuk ya? Nah, bisa diceritakan nggak pengalamannya kok bisa kenal barang-barang yang begituan di usia seperti itu? Apa memang mungkin kurang perhatian dari orang tua atau pergaulan supaya pemirsa juga bisa belajar ini ya? Okay. Sebenarnya sih banyak hal ya. Yeah. Memang orang tua juga dulu sibuk dengan pekerjaannya dan saya juga memang orangnya nggak bisa diem. Nah, dan saya juga bergaul dulu memang dengan yang lebih tua. Jadi pergaulan saya dulu itu banyak dengan orang tua. Jadi banyak ya diajarkan hal-hal yang sudah bergeser ya. Contohnya merokok. Jadi mulai coba-coba. Di kelas 6 SD itu ya? Iya, malah rokok itu di kelas 5 malah. Oh, kelas 5 ya? Rokok kelas 5. Minum ya di Manado ada minuman tradisional namanya cap tikus ya. Wah. Mulai dari yang kelas 5. Yang udah dinasionalkan. Ya. Jadi coba mulai, nah SD itu udah mulai masuk ke obat-obatan. Nah, itu mulai dari kelas 6? Nah, kelas 6. Jadi kan zaman dulu tuh gini tuh. Zaman dulu tuh sekolah kita tuh kadang suka berantem tuh sama sekolah yang lainnya ya. Iya. Nah, supaya jadi berani itu harus ada dopingnya. Supaya jadi jantan gitu. Wah. Jadi mulai coba-coba. Awal mulanya coba-coba. Ada yang nawarin gitu ya? Ada yang nawarin. Sama lingkungan juga ya. Iya. Lingkungan saya waktu itu juga kurang baik. Oh. Benar lah kata firman Tuhan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke. Gitu, itu mulai dari SD, lalu masuk SMP gimana perjalanan? Nah, SMP ya tentunya makin dalam. Jadi tapi sebenarnya sih dari kehidupan saya sebenarnya zona nyaman ya. Dan banyak melakukan kegiatan positif sebenarnya. Mulai dari basket, mulai saya di bola kaki, mulai latihan, mulai pokoknya waktu saya tuh hampir setiap hari tuh saya main basket. Sore main bola kaki. Ya, jadi kalau bisa dibilang olahragawan. Bahkan beberapa kali mau masuk di timnas, mau seleksi. Nah, jadi waktu saya selama itu dipakai untuk olahraga sebenarnya. Pagi udah basket sebelum masuk sekolah. Istirahat basket, pulang sekolah basket. Sore bola kaki. Jadi sebenarnya
kalau untuk kita Banyak kegiatan kesibukan positif ya. bagus ya. Cuma itu tadi tuh. Coba-coba, manusia kan penasaran ya. Oh iya, Sama- apalagi usia-usia remaja gitu ya. Sama pengaruh sama lingkungan. Iya. Sama di rumah juga ya saya terus terang bebas. Oh. Bebas dalam arti ya orang tua ya sibuk, tetap ada kontrol tapi maksudnya orang tua nggak terlalu mengekang dalam pergaulan. gitu. Nah mungkin karena itu juga. Iya ya. Lalu beranjak SMA ini gimana? Nah, Semakin ini dia terjerumus atau? Yang pasti SMA lebih parah ya bro. Oh. Jadi SMA sebenarnya masa yang paling indah ya bagi kita. Cuman saya SMA tuh hilang masanya. Jadi saya lebih karena semakin terikat, saya SMA itu lebih apa ya? Waktunya lebih banyak dengan hal yang buruk sebenarnya. Pagi-pagi papa antar ke sekolah, ya kan masuk sekolah ya masuk, keluar di belakang. Oh bolos sekolah gitu jadi ya. Jadi pagar kami itu di sekolah itu tinggi banget, itu bisa lewat bro, bisa lewat. Bahkan bandar nganterin kami di sekolah. Jadi tinggal telepon ya kan, dulu kan juga pager, jadi tinggal kita by phone, by pager. Oh pakai pager. Zaman dulu masih tidit. Jadi aku mulai transaksi ya diantar. Jadi masa SMA ku sih sebenarnya Biasa-biasa aja. hilang sih ya. Karena sempat di reuni kemarin di WA group, aku kan mereka foto-foto SMA ya. Aku minta, bro bagi dong kalau ada fotoku. Bro gimana mau bagi, lu nggak pernah masuk. Nggak ada fotonya berarti. Lalu ini satu pertanyaan ini, semasa SD, SMP, SMA apa? Bro Berry nggak pernah ke gereja gitu atau tetap ke gereja sama orang tua atau gimana? Gini. SD saya sempat dapat Sekolah minggu lah. sekolah minggu saya dapat penghargaan loh bro. Waduh, Jadi siswa teladan gitu. siswa terbaik sekolah ya? minggu. Nggak absen. Luar biasa. Ibadah jam misalkan jam 6, jam 5 udah nyampe. Wah, Udah bantu-bantu. Dapat piagam. Tapi di depan gereja kami itu ada diskotik. Serong beda berapa tempat lah. Yang mulai waktu saya sudah mulai kena itu, papa antar, ya saya masuk gereja, saya putar balik, masuk diskotik. Jadi zaman dulu kan celana gombrang. iya. Jadi Alkitab kecil. Good Bray itu ya. Iya, Jutbray. Jadi Alkitab masuk diskotik juga bro. Jadi aku masukin di kantong kan gede. Jadi akhirnya ya kehidupan yang parah. Akhirnya gereja sudah enggak sih ya. Jadi Kristen kapal selam mungkin ya. Iya. Timbul tenggelam. Oke, masa SMA udah dilewati. Nah, ini Pak sempat kuliah nggak, bro? Oh banyak. Kuliah itu motivasinya belajar atau mau menyenangkan orang tua, bro. Gitu, waduh. Gitu. Lalu setelah SMA yang Bro Berry lakukan apa? Semakin terjerumus lagi? Ya, yang gimana? pasti sih iya. Gitu ya. Yang pasti semakin parah karena kebetulan saya kuliah di Jakarta, salah satu fakultas yang ternama dan terkenal banyak pemakai narkobanya. Karena memang narkoba waktu zaman itu lagi tenar, bro. Tenar Tahun banget. berapa itu? Aku itu 2000-an, tapi tenarnya itu dari tahun 95 tuh lagi booming-boomingnya. Nah, jadi memang waktu aku di Jakarta itu akhirnya ya di kampus kami kiri kanannya bandar banyak. Iya. Gitu ya. Dan, jadi gaya hidup gitu. gaya hidup dan juga teman-teman mulai lagi lingkungan kampus juga pikir benar-benar sama juga. Iya. Ya makin parah. Jadi semasa kuliah juga aku cuma masuk 1 semester, bro. Sampai hari ini kalau ngecek masih ada 1 semester nggak lulus lagi. Gelarnya nggak pernah ada ini. MA, mahasiswa abadi. Saya kira emang beneran. Nah, luar biasanya ini dan ini kan saya sempat sharing ya sama Bro Berry, katanya masuk keluar penjara itu sampai puluhan kali. Kurang lebih 13 kali. 13 kali. 13 angka hitung ya? Dan pertama kali itu kapan dan masih ingat nggak kejadiannya itu?
Sebenarnya pertama kali itu di Jakarta sih, di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta pertama kali. Dan itu saya ada di satu tempat di Jakarta, memang pemukiman narkoba. Jadi waktu itu saya masuk, bisa, pas keluarnya saya dicegat. Tapi memang waktu itu nggak ada barang bukti, tapi di zaman itu kita bisa dites urin atau tes darah. Ya, jadi sampai kalau sekarang sih. Sampai sekarang ya. Jadi kalau memang terbukti tetap kita masuk. Jadi waktu diperiksa nggak ada barang, tapi waktu tangan saya begini keluar darah, bro. Nggak mana kita lihat. Ada. Masih, tapi ya kembali itu lagi. Itu pemakai statusnya pemakai. Saya sempat, saya berdoa sih ya. Pertama kali sih berdoa. Jadi dalam mobil polisi kami saya digencet, ATM saya diambil. Mana duitnya? Nggak ada Pak. Pemakai mana ada duit? Akhirnya saya berdoa, Tuhan bebasin saya. Nah, akhirnya tiba-tiba mungkin karena nggak ada duit kali ya bro, diturunin di Bundaran HI kalau nggak salah. Sorry, di Tomang, diturunin di Tomang. Yaudah turun. Pas tak turun, mungkin sekitar 100 meter diteriakin lagi. Regan. Karena takut mau masuk lagi, takut mau dibawa kantor polisi, aku lari. Dan akhirnya bersembunyi di ada kantor koran ternama di Jakarta. Karena aku bersembunyi di bawahnya kan ada got gede. Jadi aku sembunyi di belakang mobil. Saking gemetar, lepas. Karena ada senter kan. Iya. Oh, jatuh, itu malam-malam itu. Malam-malam jatuh di selokan yang gede itu. Dan aku menyelam, bro. Itu airnya itu hitam, air lumpur kan selokan itu. Daripada ketangkep lagi gitu. Jadi itu yang kisah yang pertama sih. Itu yang pertama kali ketangkep. Lalu setelah itu nggak kapok tapi masih lanjut. Masih lanjut, bro. Jadi yang kedua juga sama. Yang kedua malah kena ada barang bukti. Yang ketiga dijebak. Jadi empat. Ada dijebak, ada yang memang ketangkep gitu ya. Jadi pernah ditahan paling lama berapa lama ya? Yang ke-13 kali kayaknya, bro. Yang ke-13 kali? 1,5 bulan. Jadi saya ketangkap nggak pernah masuk ke lembaga. Selalu cuma di Polsek, Polres. Gitu ya. Pokoknya masih di kantor lah. Masih di kantor. Karena setiap kali ketangkep, saya selalu berdoa ya kayak tadi ya. Jadi udah kepepet, bro, kepepet. Doa kalau kepepet tuh Pak, ini kan ya. Tapi anehnya lu, bro. Anehnya, Tuhan jawab doanya, bro. Gitu ya, dilepas. Pepet pertama dilepasin. Pepet kedua dilepasin. Ketiga dilepasin. Karena doanya mungkin Tuhan tahu sungguh-sungguh ya. Bilang Tuhan kalau saya lepas saya bertobat paling. Jadi gitu, doanya gini, simple sih. Dan doa yang sama sampai yang ke-13. Tuhan bebasin saya. Kalau saya bebas, saya pasti melayani Tuhan. Pasti loh. Janji ke Tuhan. Janji. Nasar itu ya namanya ya. Sampai ya terus begitu terus, dan bagi saya sih keenakan akhirnya. Jadi meremehkan anugerah Tuhan seperti itu ya. Sampai ke-13 kali, ke-12 kali saya di Bali. Saya pikir nggak bebas, tapi ternyata bebas juga. Nah, ke-13 kali ini saya sudah hopeless. Saya pikir ya udahlah ya. Kayaknya lurus ini. Kayaknya Cipinang ini ya. Kayaknya ke Cipinang. Jadi sempat meragukan Tuhan juga sempat. Saya pikir ya nggak mungkin ya. Kita sudah ya 12 kali loh, 13 kali ya bonus ya kan. Katanya angka sial. Angka sial 13. Jadi waktu di dalam penjara itu saya hanya berdoa tapi bingung gitu loh. Bingung karena ini bebas nggak ya? Tapi pertama merasa nggak mungkin. Tapi ada satu kekuatan gitu ya dari dalam itu. Saya waktu itu nggak tahu seperti apa, cuman keyakinan dari dalam bahwa saya akan bebas, gitu aja. Sampai saya doa, Tuhan, kalau Tuhan mau bebaskan saya, ya kan, saya akan jadi pelayan. Tapi kalau Tuhan tidak bebaskan saya akan jadi penjahat dan saya akan mati sia-sia. Karena kenapa? Kalau kita tembus ke lembaga, channel saya banyak, kan teman-teman gitu banyak di dalam. Dan makin narkoba lebih banyak gitu kan. Udah pasti saya bilang ya anak saya tinggal aja. Jadi saya sudah anggap mati lah ya. Tapi kalau memang Tuhan mau pakai saya
ya Tuhan bebaskan saya, pulihkan saya. Jadi sempat ragu dan juga di penjara waktu itu ada kisah yang menurut saya cukup menampar saya sebenarnya. Jadi di dalam sel itu sekitar berapa belas orang, itu kecil bro. Iya. Jadi kalau mereka puluhan orang gitu ya. Belasan lah waktu itu. Jadi kalau mereka mau ibadah, saya harus di pojok. Cukup mereka ibadah 5 waktu bro. Iya. Jadi saya harus ke pojok. Jadi saya di pojok dekat WC. Jadi mereka ibadah. Tiba-tiba habis ibadah, ada sahabat saya mungkin kalau lagi nonton, dia menegur saya. Ngana pe Alkitab mana? Ini teman saya yang di seberang ya, maksudnya berbeda keyakinan. Justru beda keyakinan. Dia menegur saya, Alkitabmu mana? Saya kaget, tapi saya jawabnya bercanda. Bang, kalau saya masuk gereja, pasti saya bawa Alkitab bang. Tapi ini kan saya masuk penjara, nggak ada yang tahu bang. Ketawa dia. Kamu ini udah, ini telepon, kamu telepon papamu suruh bawa Alkitab. Di situ saya tuh kayak ditampar lah ya, benar-benar ya, diingetin sama teman kita. Kali lagi Tuhan bisa pakai siapa aja. Nah, akhirnya ya saya mulai membaca Alkitab, tapi juga bingung dari mana bacanya. Kejadian bingung keturunannya, Matius juga bingung. Akhirnya saya tutup dan saya berdoa tadi, Tuhan saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu mulai dari mana. Ya saya hanya bisa nangis waktu itu. Dan ibarat kasar, saya juga nggak tahu bebas apa enggak gitu kan. Cuma bisa berdoa dan coba baca Alkitab. Dia setiap kali mereka ibadah, saya diizinkan keluar. Jadi saya keluar lorong dan saya ibadah di situ sendiri. Bolak-balik aja Alkitab, nggak tahu mulai dari mana. Bolak-balik gitu loh. Ya gitu bro, mungkin yang ke-13 kali, dan akhirnya 1,5 bulan mungkin saya di dalam. Tiba-tiba satu waktu saya dibilang ada yang mau besuk, katanya orang tua. Dan saya pikir ya besuk ya, saya biasa aja begini. Keluar tiba-tiba saya disuruh tanda tangan. Nah karena udah biasa bro, kan 13 kali bro. Jadi setiap kali disuruh tanda tangan, udah pasti bebas ini. Sini tanda tangan, ya, aku tanda tangan. Wah bebas re. Gitu. Tapi di dalam benakku itu bertanya-tanya. Ini papa sudah jual apa lagi nih? Menembus saya kan? Selalu orang tua. Tak pikir, waduh ini jangan-jangan sudah jual apa ini kan? Jadi sempat pas bebas saya di mobil sempat nggak percaya. Terus saya tanya, Pap, mobil saya mana yang satu? Oh ada kok. Jangan-jangan sudah jual buat tubuh saya gitu kan? Enggak kok ada. Terus tadi papa kasih uang apa? Enggak, itu uang makanmu yang kemarin cuma 3 juta kok. Jadi saya sempat ngaca, saya pukul. Ini bener nggak ya? Oh bener ya, cubit sakit. saya senang. Tapi ternyata di saat saya bebas itu bukannya saya berhenti, tapi tetap saya masih terikat dengan narkoba. Gitu. Masih lagi narkoba. Jadi saya mulai make lagi terus. Jadi waktu 13 kali itu bukan jadi pelajaran juga sih sebenarnya. Malah lanjut terus. Malah ya? Tetap lanjut. Oke, jadi ini episode yang pertama. Jadi buat pemirsa yang penasaran gimana sih Bro Barry ini bisa lepas dari ikatannya, dan pasti punya tips-tips lah ya bagi para mungkin saat ini kita sedang terikat dengan dosa apapun ya, tetapi kita buat acara dialog ini pada tanggal 26 Juni ya. Sekaligus memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia. Ya. Wah, luar biasa, dan kita sebelumnya nggak ada planning hari ini loh ya. Memang waktu Tuhan ini ya. Memang Tuhan. Episode selanjutnya kita akan dengar juga bagaimana Bro Barry ini bisa ketemu sama Tuhan ya. Bisa Tuhan jamah hidupnya, dia bisa sadar dan saat ini udah pulih sepenuhnya kan ya. Nyolong-nyolong enggak kan. Dia juga punya kesaksian yang luar biasa, jadi penadah di Jakarta ya. Wah, next episode kita akan dengar ceritanya lebih lengkap lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.